Isa al-Masih itu nabi yang sangat mulia. Salah satu nabi yang sangat mulia di dalam teks Islam, ya, Islam kuno ataupun Islam klasik, ya, dan juga dalam Al-Quran dia malah punya keutamaan yang luar biasa, ya. Jadi ada begitu banyak teks-teks Injil yang kemudian dikutip ulang di dalam Al-Quran. Memang nama dia ini nama yang paling menggegerkan dunia. Iya. Salam, God Lovers, selamat datang di Diaspora TV Talkshow. Saya Pendeta Heru Tribudianto dengan senang hati menemani Anda semua dalam bincang-bincang hari ini. Kita akan membahas topik yang penting dan menarik, yakni memahami Isa dalam Al-Quran dan Yesus dalam Alkitab. Sebuah dialog antar iman. Dalam Islam, Isa alaihi salam dikenal sebagai nabi yang dihormati. Sementara dalam kekristenan, Yesus Kristus dipandang sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana kita dapat memahami kedua perspektif ini? Hari ini di studio Diaspora TV, kami telah bersama narasumber Pendeta Arif Mirjaja, seorang mantan muslim yang kini menjadi pendeta. Beliau juga sedang mengikuti program Pasca Sarjana dari Hebrew University Israel. Kita akan menjelajahi topik ini dengan semangat dialog dan saling pengertian. Mari kita sapa narasumber kita. Salam Pak Arif. Salam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat ya Pak ya? Terima kasih telah bergabung kembali di Diaspora TV Talkshow. Sebelum kita menanyakan banyak hal kepada Pak Arif, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon hikmat, pengertian, dan tuntunan Roh Kudus yang menerangi akal budi kami, sehingga bincang-bincang kami saat ini sungguh-sungguh bincang-bincang yang membawa pencerahan dan membuat banyak orang punya wawasan rohani, wawasan tentang Tuhan dengan cara yang benar. Tuhan berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God's lover, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali ada God's lover yang ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda akan menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Pak Arif, dapatkah Bapak menjelaskan bagaimana Al-Quran menggambarkan Nabi Isa alaihi salam dalam peran serta keistimewaan beliau di dalam Islam? Wah, ini menarik ya. Kalau secara faktual ya dan juga secara sejarah ya, Isa al-Masih itu nabi yang sangat mulia. Ya, salah satu nabi yang sangat mulia di dalam teks Islam, ya, Islam kuno ataupun Islam klasik ya, dan juga dalam Al-Quran dia malah punya keutamaan yang luar biasa ya dibandingkan yang lain ya. Dan Isa al-Masih itu ditulis 65 kali di dalam Quran. Baik disebut sebagai Isa alaihi salam ataupun Isa al-Masih ya, ataupun Isa ibnu Maryam ya. Jadi ada penyebutan yang berbeda ya, tapi merujuk kepada sosok yang sama ya. Kalau kata al-Masih sendiri ya, itu memang sebenarnya gelar yang disematkan ya, kepada Isa ya. Dari kata al-Masih itu transliterasi dari bahasa Ibrani, dari Mesiah ya.
kemudian mengalami transliterasi ke dalam bahasa proto Arab ya dan bahasa Aramaik ya, jadi Masihu, jadi dari Mesiah jadi Masihu ya. Nah, ketika dia berdiri sendiri jadi Al-Masih ya, Isa Al-Masih itu menjadi gelar buat dia ya. Kalau alaihi salam itu gelar yang disematkan kepada dia dan juga kepada beberapa nabi ya, hampir semua nabi punya gelar alaihi salam ya. Nah, ataupun juga kata Isa ibn Maryam ya, itu adalah sebutan yang digunakan di dalam Al-Quran dan juga dalam literasi historis di dalam bahasa Arab ya, ataupun literasi di luar Islam Arab ya penyebutannya. Nah, menariknya ya bahwa pertama tentang kelahirannya dulu Pak ya. Kelahirannya dia itu diumumkan oleh malaikat ya di dalam surah Ali Imran ya. Itu diceritakan bagaimana malaikat Jibril ya kemudian datang kepada Siti Maryam, kepada Maria ya. Dan kalau saya boleh mengutip ayatnya, dia berkata bahwa innallaha yubasyiruki bikalimati min husmuhu nasihu Isa bin Maryama wajihan fid dunya wal akhir wa minal muqarrabin. Jadi disebut di situ bahwa malaikat membawa kabar baik ya. Basyir, kabar baik ya. Bikalimati, firmannya, min husmuhu, namanya Masih, namanya Al-Masih. Jadi kata Al-Masih itu langsung dari Allah lewat perantara malaikat ya. Ini menggambarkan tentang statusnya dia sebagai Mesiah. Ya, sebagai Al-Masih itu adalah gelar yang memang dibawa langsung. Ya, ini menarik ya ketika kita bahas gitu ya. Nah, itu juga jadi ketetapan Allah ya. Lalu di dalam surah Maryam juga tentang kelahirannya, malah dikatakan bahwa dia adalah ayatul linnas wa rahmatan minna. Teks aslinya berkata seperti itu. Ya, ini kita ngomongin tentang referensi sejarah teks ya. Yeah. Ya, dan ini bukan tafsir ya, tapi teks asli mengatakan bahwa ayat linnas, tanda bagi seluruh manusia. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau dikatakan Isa Al-Masih buat orang Kristen, salah. Ya. Karena ada referensi yang mengatakan bahwa dia adalah tanda bagi manusia. Enggak cuma orang Kristen ya gitu ya. Karena kata nas artinya adalah manusia. Ya, nah, ayat linnas ya wa rahmatan minna, rahmat dari Allah katanya. Ini menarik ya. Ya, jadi dia adalah tanda bagi seluruh manusia dan rahmat dari Allah. Nah, kalau kita mengutip dari Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa apa itu rahmat ya? Rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah. Ya, kata rahmat ya, dia adalah kasih sayangnya Allah. Nah, dan kita tahu ada tertulis dalam referensi kita di dalam Alkitab bahwa sungguh besar kasih Allah kepada dunia ini. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal agar semua orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kata rahmat itu memang punya padanan kasih. Makanya dalam tradisi Arab ketika kita berkata Bismillahirrahmanirrahim, sebelum orang Arab menjadi Islam ya, orang-orang Kristen sudah menggunakan kata Bismillah lebih dulu. Oh gitu? Oh ya, bahkan orang Yahudi sudah menggunakan lebih dulu. Dalam Ezra 5 ayat 1 disebutkan Beshem Melah Yisrael, dalam nama Allah Israel. Ya, demikian juga kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam tradisi proto Arab ya, jauh lebih tua sebelum Islam ya. Itu sekitar 400 tahun sebelum Islam ya. Dan gereja mula-mula gereja Syria berbahasa Arab ya menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Kasih. Kata Rahman itu dari kata rahmat, artinya kasih, kasih dan Maha Penyayang gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya Isa Al-Masih disebut sebagai rahmat atau kasih sayangnya Allah ya, itu sepadan dan itu memang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab bahwa dia adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita semua ya. Nah, kita harus paham juga nih ya, karena dalam tradisi Arab ya, iblis ya, nama lengkapnya, gelar lengkapnya iblis itu adalah Ablasa mir Rahman. Ya. Jadi kata iblis itu artinya gelar yang Ablasa itu artinya melampaui batas.
dan kehilangan rahmat. Jadi dia nggak dapat kasih sayangnya Allah. Jadi yang kehilangan rahmat. Kehilangan rahmat ya. Jadi si iblis itu adalah golongan yang melampaui batas dan kehilangan rahmatnya Allah. Kehilangan kasih sayangnya Allah. Artinya apa? Tidak ada keselamatan bagi si iblis itu. Ya, makanya kata rahmat itu punya peran yang sangat penting ya. Dan Isa Al-Masih disebut sebagai rahmatnya Allah. Ya. Nah, lalu orang bilang, ya hujan juga rahmat bang. Betul, saya bilang. Karena disebut juga matahari juga rahmat dari Allah. Tapi apakah hujan bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Ya, sebanyak apa hujan untuk menutup, memadamkan api neraka? Nggak bisa. Ya. Bagaimana Isa Al-Masih disebut sebagai rahmat bagi seluruh manusia? Why? Dan kenapa? Ini kita bahas tadi. Nah, kemudian di dalam surat Tahrim juga disebutkan bahwa ada Roh Kudus juga. Ya, yang menyertai dia ya, surat Tahrim ayat 12 itu juga ada teks aslinya begitu ya. Dan kita tahu juga banyak tertulis di dalam teks-teks Arab klasik ya bahwa Isa Al-Masih lahir dari perawan kudus ya. Ini mengkonfirmasi Alkitab ya, bahwa ada hal-hal yang emang Alkitabiah dituliskan di dalam teks-teks Al-Quran ya, ataupun di dalam teks Arab klasik ya lainnya ya. Nah lalu apalagi misalnya menuliskan tentang dia, tentang statusnya dia, apa statusnya dia ya. Nah jadi kalau dikatakan ya dalam Ali Imran tadi 45 ya disebutkan bahwa dia adalah kalam Allah, kalimatullah. Ya ini menarik ya, bahwa kita harus paham tentang apa sih kalimatullah ya. Tidak ada kata teks menuliskan dia diciptakan ya, bahwa dia dilahirkan ya. Dalam teks asli itu tidak ada tertulis dia dicipta. Ya. Kenapa? Hakikatnya dia adalah firman Allah, kalam Allah. Dia adalah ghair al-makhluk. Ya. Yang bukan makhluk, seperti yang kita pernah bahas ya. Yeah. Gitu ya. Nah lalu disebut juga, bahkan kata dia sebagai Al-Masih, disebut 11 kali di dalam Al-Quran ya. Kata Isa Al-Masih itu transliterasi dari Mesias. Dalam bahasa Yunani disebut Kristos, ya, transliterasi dari kata Mesias yang kemudian Kristos, artinya yang diurapi dalam bahasa Hebrunya Mesias. Ya. Nah itu adalah tradisi di dalam tradisi Ibrani bahwa seorang raja harus diurapin. Ya. Nah, ini menarik ya ketika disebut. Dia juga disebut sebagai nabi, dia juga disebut sebagai rasul, 10 kali dia disebut sebagai rasul. Tapi juga dia disebut di dalam surah An-Nisa juga disebutkan dia adalah roh Allah. Juga disebut dia adalah hamba, dia adalah saksi. Sama juga pertanyaan dia kepada Petrus. Menurutmu siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Wah, ini luar biasa ya. Dia mengkonfirmasi betul itu kan, itu Roh Kudus yang mengatakan kepadamu gitu. Dan yang paling utama adalah surah Maryam 33. Isa Al-Masih sendiri mengatakan wassalamun ala yaumal wulidtu wa yauma amuttu wa yauma ufasu hayya. Damai sejahtera, salam ada padaku saat aku lahir, saat aku mati, saat aku bangkit hidup kembali. Mengkonfirmasi tentang kelahiran, kematian dan kebangkitannya dia. Ya, ini menarik ya. Iya. Gitu ya. Ya, kita nggak mau mentafsirkan, tapi secara teks, secara literal tertulis begitu ya. Gitu. Nah, jadi begitu banyak ya di tulisan juga tentang mujizat Isa Al-Masih ya, atau kita sebutnya karomah Isa Al-Masih. Alkitab menuliskan dia bahwa dia menyembuhkan orang sakit. Tertulis dalam Al-Quran, tertulis juga. Alkitab menuliskan bahwa dia menyembuhkan orang lepra. Betul-betul tertulis juga dalam Al-Quran. Alkitab menuliskan bahwa dia membangkitkan orang mati. Tertulis juga dalam Al-Quran ya. Ini luar biasa ya. Gitu. Jadi bagaimana sebenarnya teks-teks itu sebenarnya sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi ada begitu banyak teks-teks Injil yang kemudian dikutip ulang di dalam Al-Quran. Ya, seperti kita tahu bahwa kanonisasi Perjanjian Baru sudah selesai di abad pertama, abad kedua Masehi. Ya, bahkan tahun 80 Masehi itu udah kelar tuh ya semua. Nah, sedangkan Al-Quran baru ada di abad kelima. Ya, jadi kita bisa ngelihat bahwa ada secara literasi ya kita diajarkan bahwa kitab suci dari mulai Kejadian sampai Meleakhi sampai Perjanjian Baru semuanya ditulis oleh tangan manusia. Ya, ini kita diajarkan dalam tradisi ini. Ya. Itu tidak ada kitab suci yang jatuh dari langit, itu nggak ada.
Ini perlu dipahamin ya, nggak ada ya. Ya, kita orang-orang Yahudi penulis pertama teks-teks dalam Kitabullah, Taurat, Zabur, Injil semua itu menuliskan dengan tangan mereka. Dengan siapa? Dengan hikmat Roh Kudus. Ya. Kita sejak awal diajarin seperti itu untuk paham ya, bahwa kitab suci kita tidak jatuh dari langit. Ya, nggak ada gitu ya. Itu ditulis tangan manusia di zaman yang berbeda oleh puluhan orang yang berbeda dengan latar belakang berbeda, tapi dapat hikmat yang sama dari Roh Kudus. Makanya setiap ayatnya mengkonfirmasi ayat-ayat sebelumnya. Nah, jadi kalau ngomongin tentang Isa Al-Masih begitu banyak. Tentang kebangkitannya, tentang kematiannya, tentang pengangkatannya. Ya, sampai semua orang berdebat tentang itu. Ya, memang nama dia ini nama yang paling menggegerkan dunia. Iya, ya. Selalu jadi polemik, perbincangan, perdebatan Iya, gitu ya. luar biasa ya. Iya. Dan nggak cuma orang-orang beragama yang membicarakan tentang dia. Orang-orang nggak punya agama juga membicarakan tentang dia ya. Nah, jadi nggak heran kalau misalnya dalam Al-Quran ada tertulis nama dia gitu ya. Itu suatu keistimewaan ya. Gitu. Iya, iya. Nah, kan begitu banyak ya data-data yang ada gitu bahwa nama Isa itu ada di Al-Quran. Cuma masalahnya nih Pak, dalam pandangan Islam, Isa dianggap sebagai nabi saja. Sedangkan dalam kekristenan, Yesus memiliki peran yang berbeda. Jadi menurut Bapak, apa perbedaan utama antara dua pandangan ini yang perlu kita mengerti? Iya, yang pertama kita harus kembali lagi ke dalam perspektif sejarah. Ya. Kenapa sejarah ini penting buat kita pahami? Karena sejarah itu membentuk apa yang kita pahami hari ini. Ya. Ketika kita salah memahami sejarah, ya, kita akhirnya masuk seperti saya sampaikan sebelumnya. Dulu saya belajar navigasi darat. Ya. Sekian derajat, ya, itu berubah. Ya. Itu jauh nanti ujungnya berubahnya. Hanya 0,0 sekian derajat perbedaannya. Berubahnya jauh. Ya. Kenapa penting buat memahami dialektika dan sejarah ya, gitu. Karena kita bisa mengkonstruksi peristiwa, sehingga kita bisa paham apa yang terjadi hari ini berdasarkan peristiwa di masa lalu. Ya. Nah, apa yang terjadi di masa lalu? Kenapa pandangan tentang Yesus itu berbeda ya, antara Islam dengan Kristen? Sebelum Islam ada, ya, sebelum agama Islam ada, ya, muncul di abad ke-5 Masehi, ya, dalam pandangan Kristen pun memiliki perbedaan-perbedaan tentang siapa Yesus. Ya. Karena kenapa? Jadi perbedaan historis itu yang kemudian muncul karena bidat-bidat di dalam perkembangan kekristenan. Ya. Bahkan ketika Yesus mati, nggak lama setelah itu, 70 Masehi, terjadi peperangan Judeo-Romano kedua ya. Itu sudah muncul bidat-bidat. Bidat-bidat Kristen tuh sudah muncul. Yang paling awal muncul adalah aliran Gnostik ya, atau Dekotism. Mereka menolak kemanusiaan Yesus. Dia 100% Tuhan. Ya. Gnostik ini kuat sekali waktu itu. Dan rata-rata itu adalah pengikut setia Yesus di masa itu. Ya. Jadi, nah problemnya buat kita apa? Kita harus punya pemahaman yang bahwa Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Ya, Tuhan yang jadi manusia. Ya. Nggak boleh kebalik. Bukannya manusia yang jadi Tuhan. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ya. Manusia yang dituhankan ya, itu paling bahaya lagi kan. Gitu ya. Nah, Gnostik ini tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Ya, jadi itu sudah muncul di awal-awal. Gitu. Nah, yang paling keras adalah kemunculan Nag Hammadi ya, Gnostik Nag Hammadi cukup kuat ya. Nah, dalam perkembangannya kemudian ketika terjadi sinkretisme ya. Jadi ketika kekristenan menyebar di wilayah barat di Eropa, terutama di negara-negara non-Yahudi ya, di wilayah non-Yahudi ya.
Karena pada masa itu orang-orang Yahudi menganggap bahwa pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus adalah sekte sesat. Ya. Sementara orang Romawi menganggap pengikut Isa Al-Masih tetap sebagai orang Yahudi. Maka itu muncullah istilah Kristen pertama kali di Antioquia. Nah, Antioquia itu wilayah non-Yahudi. Hari ini wilayah Turki, Antioquia ya. Nah, kita tahu bahwa kemudian disitulah berkembang pertama kali muncul istilah Kristen. Ya. Tapi Kristen itu tidak serta-merta kemudian menjadi agama ya. Karena sejak awal kedatangannya, Yesus tidak pernah bawa agama. Ya. Dia mendekonstruksi cara berpikir orang-orang Yahudi dan dia menggenapi nubuatan-nubuatan yang sebenarnya membongkar cara berpikir lama dari orang-orang Yahudi. Ya. Nah ini menarik ya. Justru ketika orang Yahudi pada masa itu mendambakan kedatangan seorang Mesias, raja yang gagah perkasa, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ya. Justru yang Tuhan kirim itu bukan singa Yehuda, tapi domba ya, yang tidak bisa memimpin pasukan. Dianggapnya orang Yahudi bilang, mana dia raja Yahudi? Dia nggak bisa memimpin pasukan, ya, dia nggak punya pasukan. Gitu. Padahal di masa itu pengikut Yesus itu udah 10.000 orang lebih, udah ribuan orang ya. Kita hari ini kalau demo 10.000 orang aja bisa dudukin DPRD, bisa ngerubah undang-undang ya. Nah ini menarik ya. Jadi itu terjadi ada sinkretisme pasca kematian Yesus itu, ada pergolakan politik, pergolakan sosial, pergolakan kultural, identitas Yahudi. Akhirnya ketika kekristenan menjadi kuat dan diterima, diadopsi sebagai agama di Romawi ya, ini membuat geger dunia. Hanya butuh 200 tahun lebih ya. Bukan cuma Romawi yang diusir dari Yerusalem, Romawinya dikalahkan. Penjajahnya dikalahkan di pusat peradabannya mereka, yaitu apa? Di Romawi. Roma pada waktu itu negara terkuat di dunia. Ya. Ya, dia punya struktur pemerintahan yang begitu luar biasa, militer yang kuat dan seterusnya. Nah, ketika kekristenan diadopsi, ada terjadi sinkretisme besar di situ, ya, dalam tradisi-tradisi Barat ya. Dan pada waktu itu akhirnya muncul sebuah doktrin baru, ya, yaitu adalah Theotokos, ibu Tuhan. Bahwa Maria adalah ibu Tuhan. Ini memunculkan pergolakan. Ya, apakah itu bias politik ya, di masanya? Apakah itu juga sebagian orang menganggap itu doktrin bidat baru, gitu ya. Tapi karena posisinya adalah mereka penguasa, jadi begitu kuat, ya. Akhirnya muncul pertentangan-pertentangan, ya. Muncul sebuah gerakan Arianisme dari Bishop Arius. Ya. Arianisme itu menolak keilahian Yesus. Ya. Awalnya menolak tentang doktrin Theotokos, ibu Tuhan. Arianisme menganggap bahwa Maria tidak melahirkan Tuhan. Maria melahirkan Yesus. Nah, ini 300 tahun sebelum Islam. Sebelum Muhammad diangkat sebagai nabi. Ya. Jadi Arianisme sudah menolak keilahian Yesus. Sudah ada nih. Ya. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah subordinat dari Bapa. Artinya lebih rendah dari Bapa. Ya. Nah, setelah itu muncul apa? Muncul juga adalah Nestorians juga muncul. Ya. Hari ini masih ada kelompok-kelompok ini. Ya. Masih banyak juga ya. Nah, dan terjadi benturan, peperangan sampai gereja barat itu di Roma dan gereja timur ya itu di Konstantinopel di Turki ya. Itu mengalami skisma, perpecahan juga ya. Pecahan pertama ya. Nah, disitulah muncul banyak sekali karena ada penganiayaan yang terjadi. Akhirnya itu memunculkan skisma besar. Sementara pusat-pusat peradaban Kristen sudah berkembang selama ratusan tahun. Di Alexandria, itu di Mesir, ya, juga di Antioquia, juga di Syria, di Damaskus, ya, itu juga akhirnya mengalami gesekan,
ya, muncullah doktrin-doktrin yang mulai menyangkal keilahian Yesus, menyangkal ketuhanan Yesus. Ya. Nah, salah satu turunan-turunannya dari doktrin-doktrin tersebut adalah, dari bidat-bidat tersebut adalah sekte Ebionite namanya. Sekte Ebionite yang menyatakan menolak semua pengajaran Paulus. Kemudian menolak semua untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya. Nah, dikejar-kejar juga. Mereka terpencar, teraniaya, dan lari ke padang gurun. Ya. Salah satu misionaris atau penginjil dari sekte Ebionite itu bernama Waraka bin Nawfal. Waraka bin Nawfal ini masih sepupu jauh dari Muhammad. Dan ada tertulis dalam hadis-hadis bahwa dia adalah penginjil ya dari sekte tersebut. Ya. Referensi sejarahnya cukup kuat. Ya. Dan dia adalah paman jauh dari Siti Khadijah. Nah, dalam Sirah Nabawiyah dituliskan orang pertama yang dibawa ketika Muhammad keluar dari Gua Hira, yang pertama diajak untuk bertemu dengan dia adalah Waraka bin Nawfal. Jadi istrinya Siti Khadijah membawa Muhammad kepada Waraka bin Nawfal. Nah, ini sinkretismenya terjadi di sini. Ya. Sehingga ketika kenapa muncul nih sejarahnya ya, Nabi Muhammad ya dan Yesus itu, kemudian Yesus dianggap berbeda di dalam Al-Quran. Saya pernah sampaikan juga dalam teks-teks sebelumnya bahwa ada perbedaan beberapa narasi di dalam Quran tentang Yesus misalnya, bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran diceritakan lahir di pohon kurma misalnya. Oh, ternyata udah tertulis 200 tahun sebelum pentasbihan Muhammad bahwa ada tulisan-tulisan dari Injil-Injil bidat yang menulis tentang itu ya. Dalam Pseudo Matthew atau Infancy Gospel of Thomas misalnya, yang sudah 300 tahun sebelumnya sudah ada. Ya. Injil dari bidat ya. Injil bidat yang ya. tidak masuk di kanon. Betul. Alkitab, Dan ya. kita perlu pahamin ya bahwa di masa itu tidak ada orang yang membawa Injil yang utuh. Ya, Injil itu ada di mana? Mungkin ada di bishop-bishop. Ya, kenapa? Karena Injil belum ditulis dalam bentuk buku seperti yang, atau bentuk tab seperti kita zaman sekarang tinggal dipencet di tangan udah muncul. Yeah. Ya. Jadi dulu masih dalam gulungan-gulungan. Ya. Mungkin satu ruangan 3x4 itulah Injil itu seluruhnya. Dulu itu. Gimana bawanya? Ya. Akses terhadap teks asli itu nggak ada. Sehingga orang itu cenderung mencampurkan mitos-mitos, bidat-bidat menjadi satu. Itu yang terjadi akhirnya. Makanya jangan heran ketika ini sebenarnya menceritakan hal yang sama nggak? Sebenarnya Isa Al-Masih yang dituliskan itu merujuk kepada tokoh yang sama. Tapi punya cerita yang berbeda, jelas karena ribuan tahun. Ratusan tahun nih jedanya menuliskan itu. Dan tidak ada yang punya teks asli pada waktu itu. Kenapa? Karena hanya ada di istana mungkin. Hanya ada di perpustakaan, di bishop, mungkin di Alexandria. Ya. Tidak semua punya akses yang sama untuk membaca Injil secara utuh pada waktu itu. Ini problem literasi kalau begitu. Ya. Gitu. Tapi kan ketika munculnya literasi ini kemudian diperkuat dengan doktrin, akhirnya muncullah bidat-bidat, ya. Muncullah perbedaan-perbedaan ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya kenapa bisa ya begitu, memang sejarahnya dulu kita pahamin ya. Nah, jadi doktrin bidat-bidat itu sendiri muncul dari mana? Di dalam kekristenan. Hari ini ketika kita hidup di zaman modern, akses terhadap informasi di masa lalu itu udah bisa kita jangkau ya. Kita bisa belajar gitu. Oh, ini ya ternyata ya penyebabnya. Apa penyebabnya? Ya, dari pengajaran bidat-bidat. Gitu. Jadi yang tertulis lebih ke sumber literasinya
memang dari kelompok orang Kristen tetapi aliran bidat ya, tapi dia Betul. bidat ya, yang memang mereka punya keyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Ya, Iya, makanya betul. akhirnya disimpulkan Yesus hanya nabi. Ya. Nah, kalau di Al-Qur'an itu kan disebut Isa sebagai kalimatullah, firman Allah. Sementara dalam Yohanes 1 ayat 1 Yesus disebut sebagai firman Allah Ya. yang telah ada sejak awal dan adalah Allah itu sendiri. Ya. Bagaimana Pak Arief menjelaskan perbedaan atau persamaan antara kedua konsep ini, Pak? Sebenarnya nggak ada yang berbeda ya. Kalau kita mengerti hakikatnya atau ngerti ilmunya ya. Nah, di dalam tradisi Arab itu ada ilmu nahwu sorof ya. Itu adalah cabang bahasa Arab yang dipakai untuk mengenal atau memahami aturan-aturan di dalam bahasa Arab ya. Nah, menurut ilmu nahwu ya, kata kalimah dalam bahasa itu adalah kalimah disusun dari huruf ya. Itu punya makna pasti dan itu bagian dari kalam Allah ya. Nah, dalam bahasa Arab ya, kalam itu membentuk susunan yang lebih kompleks. Dalam hal ini adalah kalam Allah ya. Nah, ketika Isa Al-Masih dikatakan sebagai kalimatullah ya, dia hakikatnya adalah firman Allah. Tapi itu pun sebenarnya bukan hal baru ya. Kenapa? Karena sudah ditulis sebelumnya di dalam kitab Yohanes. 600 tahun sebelum ditulis di dalam Al-Quran, sudah ditulis di dalam kitab Yohanes. 600 tahun. Iya. Jauh sekali Ya. ya caranya. Fil bad'i kanal kalimah wal kalimati kana indallah hadza kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, itu dalam kitab Yohanes disebut seperti itu kan. Artinya itu sudah ada, itu bukan hal baru ketika 600 tahun kemudian tertulis dalam Al-Quran bahwa yubasiruki bikalimati min husmuhu, mengkonfirmasi kitab Yohanes. Al-Quran mengkonfirmasi kitab Yohanes bahwa Isa Al-Masih adalah firman Allah, kalimatullah. Kalau gitu kita balik lagi ke pemahaman apa itu kalimatullah, apa itu firman Allah, apa itu kalam Allah. Nah ini Pak, sementara kan ada perbedaan tuh. Dalam kekristenan konsep firman Allah itu merujuk pada keilahian Yesus. Ya. Sedangkan dalam Islam Isa dianggap sebagai manusia pilihan. Bagaimana ini Pak Arief? Bagaimana Pak Arief menjelaskan supaya dapat dipahami? Karena sebenarnya kan tadi ada titik temunya, ada persamaannya. Tetapi pemahaman tentang firman Allah itu ternyata berbeda ya. Dalam perjanjian baru kata firman Allah kan ditulis logos ya, atau rema ya. Logos itu sebenarnya adalah perintah ya, atau pikiran. Dia juga berarti reasoning ya, ataupun amanat ya. Jadi perkataan atau perintahnya Allah, logos itu ya. Dan dia juga adalah reasoning. Jadi itu perintah yang Tuhan berikan dan Tuhan punya purpose terhadap perintah itu gitu ya. Itu logos ya. Dan logos itu jadi manusia. Dalam teks aslinya itu genomai. Firman itu jadi manusia, berubah genomai itu ya, jadi manusia. Nah, dalam teks perjanjian baru juga kata yang sama dipakai kata metamorf. Seperti juga metamorfosis. Metamorfosis dari ulat bulu kepompong jadi kupu-kupu. Iya. Bermetamorfosis ya. Apakah ulat bulu dengan kupu-kupu adalah sama? Kita tanya anak kecil sekarang. Ya, sama nggak ulat bulu sama kupu-kupu? Ya, anak kecil bilang beda. Yeah. Ya, tapi esensinya sama nggak? Seharusnya boleh dibilang hakikatnya sama. Ya. Nah, kalau makhluk aja bisa seperti itu, apalagi firman Tuhan ya, yang menciptakan makhluk itu. Yeah. Ya, dia punya hakikat yang jauh lebih tinggi. Makanya teks asli dalam Alkitab itu adalah genomai. Genomai itu berubah, ya, menjadi. Gitu loh. Bukan inkarnasi, yaitu peminjaman kata kalau inkarnasi dari istilah Barat ya. Karena mungkin sulit orang Barat itu menerjemahkan kata genomai gitu ya. Nah, dari teks aslinya adalah genomai itu berubah. Ya. Firman itu berubah jadi manusia. Dan diam di antara kita. Wah, itu luar biasa ya. Nah, kata kedua di dalam perjanjian baru itu adalah rema.
Firman itu rema buat kita. Ya. Rema itu firman yang dihidupkan, artinya, maksudnya diberi makna, harus punya makna rema itu, dan harus ada manifest dalam hidup kita. Bagaimana kita memahami firman Allah kalau begitu? Ya. Balik lagi, dalam tradisi Arab, ya, ada yang namanya ghair al-makhluk tadi. Ya, bahwa firman Allah itu adalah bukan makhluk. Ya. Bahkan Imam Syafi'i berkata bahwa kalau ada yang mengatakan firman Allah itu makhluk, itu haram. Nggak bisa. Firman Allah itu bukan makhluk. Dalam hal ini, jika Isa Al-Masih adalah firman Allah, dia bukan makhluk. Dia tidak dicipta. Ya. Tidak tercipta. Dia firman yang nuzul, lahir jadi manusia. Bukan diciptakan jadi manusia. Kenapa? Karena hakikatnya dia adalah ghair al-makhluk, bukan makhluk. Ya, ini sebenarnya sederhana memahaminya. Tapi mau nggak kita menerimanya? Bahwa firman itu menjadi manusia. Ya. Saat firman itu menjadi manusia, dia sesungguhnya sedang mengambil prinsip zatiyahnya. Dan juga mengambil prinsip fi'liyahnya Allah. Apa prinsip fi'liyahnya? Prinsip fi'liyah itu adalah saat Allah mau bangun komunikasi dengan makhluknya. Waktu Allah berkomunikasi dengan Musa, ya, Musa mendengar suaranya Allah. Apakah Musa hebat? Bukan. Bukan karena Musa hebat, tapi karena Allah berkenan memperdengarkan suaranya kepada Musa. Ya. Pada waktu itu apakah Musa melihat Allah? Tidak. Dia melihat semak yang terbakar. Tapi dia mendengar suaranya Allah. Artinya Allah belum berkenan kepada Musa untuk menampakkan wajahnya. Ya kan? Tapi Allah baru berkenan memperdengarkan suaranya kepada Musa. Firmannya kepada Musa. Yang Musa dengar audible. Nah, itu disebut sebagai bagaimana fi'liyahnya Allah. Bagaimana Allah mau berkomunikasi dengan makhluknya. Lalu kita bilang Alkitab itu firman Allah, bukan? Semua orang menjawab firman Allah. Apakah Alkitab adalah Allah? Bukan. Ya. Ya. Kita nggak bisa bilang Alkitab adalah Allah, tapi itu firman Allah. Ya. Firman itu dituliskan jadi buku. Ya. Dituliskan jadi buku. Nah, ketika firman itu jadi buku, dia mengambil zatiyahnya. Ya. Prinsip zatiyahnya, hakikat zatiyah. Ya. Bisa dilihat? Bisa. Bisa dipegang tuh Alkitab? Bisa. Bisa ngobrol nggak sama Alkitab? Bisa dengar nggak Alkitab ngomong? Nggak bisa. Berarti dia hanya mengambil satu prinsip, yaitu apa? Zatiyahnya. Ya. Sekarang, ya, firman itu nuzul jadi manusia. Bisa dipegang? Bisa. Makanya Yohanes bilang, yang sudah kami lihat, yang sudah kami raba. Ya kan? Ya. Bisa secara zatiyah. Kalau kita hidup di zaman Yesus, kita bisa lihat dia. Dia hidup, dia berjalan. Bisa kita pegang? Bisa. Ya. Ada zatiyahnya. Nah, lalu apa lagi? Ya, tadi Alkitab hanya punya hakikat zatiyah, tidak punya fi'liyahnya. Yang Musa alami, dia mengalami fi'liyahnya Allah, ya, tapi tidak secara zatiyahnya. Ya. Ketika Isa Al-Masih jadi manusia, dua hakikat ini bergabung. Zatiyahnya, fi'liyahnya menjadi satu, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dijamah. Lebih utama lagi apa? Bisa berdialog, bisa didengar. Dan semua perkataannya dia adalah logos, perintah. Dua hakikat ini menjadi satu. Dalam siapa? Dalam Isa Al-Masih. Jadi itu hakikat firman. Wah, luar biasa ya, kebenaran tentang Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia, satu kebenaran yang luar biasa. Bersyukur kalau kita bisa mendengar dan bisa mempercayai ini karena Roh Kudus menerangi hati kita. Pak Arief, dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Nah, bagaimana Pak Arief menafsirkan pernyataan ini, terutama dalam konteks ketika kita berdialog dengan teman-teman Muslim nih, Pak? Ya, yang pertama, ya, balik lagi ya, apa yang tertulis di dalam Al-Quran? Al-Quran menuliskan bahwa Yesus adalah rahmatan lil alamin, fid dunya wal akhir. Ya. Dia rahmat bagi semesta alam. Ya. Waduh, luar biasa ya. Dan
dia adalah rahmat Allah. Ya. Dan kita semua butuh rahmat Allah, enggak? Ya. Bahkan ada hadis juga seperti yang saya pernah kutip ya. Lan yukhilu ahadan amaluhu ila jannah. Tidak satu pun amalmu bisa membawamu ke jannah, enggak bisa. Lalu bagaimana? Berapa amalnya yang harus kita kumpulkan untuk membawa kita kepada surga? Ya. Anggaplah misalnya saya bangun 1000 masjid setiap bulan. Baik nggak amalnya? Baik. Ngasih makan 10.000 orang setiap bulan. Baik nggak? Baik. Tapi saya nggak percaya Tuhan. Bisa nggak masuk surga? Mana mungkin. Artinya apa? Nggak bisa dibeli dengan perbuatan baik. Ya. Keselamatan nggak bisa dibeli dengan perbuatan baik. Makanya hadis itu mengatakan nggak ada satupun amalmu bisa membawamu ke surga. Lalu apa yang bisa membawa? Cuma satu. Warahmatan minallah. Rahmatnya dari Allah. Siapa rahmat Allah? Silahkan aja dibuka. Surah Maryam ya, ayat 19, 20, 21. Ya, bahwa Isa al-Masih adalah rahmat Allah. Wah, ini luar biasa ya. Jadi coba kita bangun dialog yang sehat ya. Gitu. Kita tidak sedang mentafsirkan sesuatu, tapi ini ada tertulis loh. Bisa nggak dijelasin gitu ya? Ada tertulis di situ gitu ya. Dan rahmat itu adalah menggambarkan kasih sayang dan rasa iba. Begitu dikatakan oleh Imam Syafi'i. Nah, menarik ya ketika dikatakan bahwa Isa al-Masih adalah kasih sayangnya Allah. Artinya apa? Buat kita semua nih. Buat seluruh manusia. Syaratnya apa? Ya, percaya. Kalau nggak percaya, ya mohon maaf. Ya. Ada paksaan nggak? La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Ya, nggak ada. Ya. Rahmat Percaya itu diterima dengan iman. Dengan ya. iman percaya. Dan tidak ada paksaan untuk punya iman. Kenapa? Itu harus jadi pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi kita nggak ada gunanya mengkristenkan orang. Jadi sebenarnya istilah kristenisasi itu tidak itu, sejalan dengan itu tudingan yang sebenarnya tidak benar. Ya. Kita nggak ada mengkristenkan orang, karena agama Kristen juga tidak menyelamatkan. Buat apa kita mengkristenkan orang? Ya. Yang menyelamatkan siapa? Keselamatan hanya ada lewat Isa al-Masih, lewat Yesus Kristus. Ya. Tapi melalui gereja lah seharusnya berita keselamatan itu disampaikan, kan begitu kan? Iya. Gitu loh ya. Jadi kita bukan bicara tentang agama nih. Ini maka saya bilang nih upgrade ya, update-nya. Gitu loh. Bahwa keimanan kita dalam Isa al-Masih itu bukan tentang agama. Tapi tentang apa? Tentang keselamatan. Gitu, Pak. Jadi ternyata Yesus itu jelas sekali ya jadi jawaban untuk setiap permasalahan hidup manusia, karena keselamatan itu sesuatu yang jadi rahmat bagi semua manusia di dalam Yesus Kristus, dan respon manusia yang beriman itulah yang mendapatkannya. Ada pandangan begini Pak Arief, yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah secara eksplisit menyatakan keilahiannya. Nah, apa tanggapan Pak Arief tentang hal ini? Ini benar nggak ini bahwa di Alkitab tidak berarti pernah? Dia nggak pernah baca Alkitab. Ya. Gitu Jelas-jelas dia ditangkap karena dianggap apa? Menistakan Allah. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai Allah. Ya, seperti saya bilang tadi ya. Jadi ketika orang Yahudi bertanya tentang Abraham, Yesus bilang Abraham telah melihat hariku dan dia bersuka cita. Dia bilang kamu belum umurmu masih segini udah ketemu Abraham, bagaimana mungkin katanya. Yesus katakan ya, sebelum Abraham ada aku ada. Nah dalam teks Ibrani dia mengatakan ehye aser ehye. Aku ada karena aku ada. Dan itu adalah perkataan ketika Musa bertanya kepada Allah. Ya Tuhan, siapakah namamu? Tuhan menjawab, ehye aser ehye. Kata ehye itulah kemudian dipakai berubah menjadi kata Yahweh, kata tunjuk Yahweh, dia.
Karena Tuhan menjawab Musa, aku adalah aku, Ehye Eser Ehye. Gitu. Yahweh adalah dia. Ya. Nah, Yesus di hadapan orang-orang Yahudi mengaku sebagai Yahweh. Marah orang Yahudi. Oh, ini penistaan namanya. Katanya. Jelas kok dia ngaku itu. Ya. Dalam teks Greka dia mengaku lagi ego emi. Aku adalah aku. Aku ada karena aku ada. Ya. Ini penistaan, ngaku sebagai Tuhan. Karena yang berkata itu Hanya sebelumnya Allah. hanya Allah ya. Iya. Gitu loh. Jadi kalau dibilang nggak pernah, juga kurang baca itu berarti yang bilang itu nggak ada. Katanya. Baik Pak Arief, kalau di Alkitab maupun di Al-Quran, Isa atau Yesus kan melakukan mujizat. Tadi Pak Arief sudah jelaskan, itu kan menarik ya. Bagaimana kita memahami peran mujizat ini dalam kedua tradisi itu, dalam Islam maupun dalam Kristen? Karena keduanya di kitab sucinya menuliskan bahwa Isa atau Yesus melakukan mujizat. Ya, nah ini menarik ya. Jadi waktu saya ambil komparasi begini ya, waktu Musa ya, Musa tuh nggak pernah tahu bahwa dia punya otoritas, dia punya izin ya untuk membuat mujizat. Musa nggak pernah tahu. Ya, yang ada adalah mujizat itu muncul nabi-nabi yang lain tuh atas perintah Allah. Ya, waktu Musa membawa Israel keluar dari Mesir ya. Kalau belum ada perintah dia nggak tahu, dia nggak bisa bikin mujizat. Jadi mujizat terjadi karena ada perintah. Tapi buat Isa Al-Masih, buat Yesus itu berbeda. Apa? Dia nggak perlu tunggu perintahnya. Dia punya otoritas untuk membuat mujizat. Ini berbeda. Dari dalam dirinya sendiri. Iya dong, ya? berbeda dong ya. Iya. Nggak harus diperintah. Iya. Ya. Saya misalnya di rumah, ya. Saya pulang ke rumah di meja itu sudah ada makanan. Ya, dimasak oleh ibu saya misalnya. Ya, saya nggak nunggu perintah dari ibu saya, makan misalnya. Langsung saya merasa punya otoritas karena ini rumah saya. Yang masak ibu saya. Saya punya otoritas untuk apa? Saya punya otoritas untuk makan. Karena saya anak. Ya. Tapi kalau saya main ke rumah teman saya, punya nggak saya otoritas yang sama? Nggak punya. Saya nunggu komando dari teman saya. Ayo bro makan. Ya. Ada perintah ya. Sama dengan mujizat. Nah, tapi ketika Yesus buat mujizat, ya, dia nggak perlu perintah, nggak perlu. Ya. Dia punya otoritas, bangkitkan orang mati, ya. Orang lumpuh jadi berjalan, dosamu diampuni. Dia punya otoritas untuk buat itu. Ya, itu yang berbeda. Ya, kenapa? Karena melekat. Statusnya dia dan otoritasnya dia itu melekat. Sejak dia turun jadi manusia, itu melekat sama dia. Dan otoritas yang melekat dalam dirinya itulah yang membuktikan keilahiannya. Oh iyalah. Dia tidak tunggu perintah dari Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah perintah yang hidup. Kan firman tadi kan perintah kan? Iya. Dan dia adalah firman Allah. Ya. Segalanya diciptakan oleh firman, lewat firman Allah. Kun, jadilah alam semesta. Ya, waktu dia mau buat mujizat, dia nggak harus tunggu perintah karena dia adalah perintah yang hidup. Jadi waktu dia berkata, bangkitlah dan berjalanlah, itu sebenarnya Allah yang sedang berkata-kata, memerintahkan orang lumpuh itu untuk bangkit, ya, karena Yesus adalah firman Allah, perintahnya Allah. Ya, makanya otoritasnya ada di situ. Membangkitkan orang mati. Itu firmannya Allah yang berkata-kata lagi. Bangkitlah orang mati. Itu melekat kepada dia. Itu yang membedakan Yesus dengan yang lainnya. Gitu, Pak. Begini Pak Arief, dalam kekristenan itu kan mengajarkan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia. Bagaimana Pak Arief menjelaskan konsep penebusan ini dalam konteks dialog antar iman? Sebab kan mungkin ada banyak orang imannya tidak berpusat pada karya penebusan, sementara iman Kristen kan memang berpusat pada karya penebusan Kristus di atas kayu salib kan, dan kemudian diikuti dengan kebangkitannya. Sebenarnya konsep penebusan ini kan mungkin nggak dikenal oleh banyak teman-teman yang lain. Bagaimana menjelaskannya, Pak? Ya, pertama
pertanyaannya sekarang, bagaimana cara Tuhan menghapus dosa? Nah, apakah setelah kita mati di akhirat ntar Tuhan hapuskan semua? Otomatis Begitu? saja ya. Ya. Enak dong semua yang berdosa di dunia ini kan. Nggak harus berbuat baik, nggak harus bertobat. Ya. Mati aja lu, ntar juga dihapus dosa lu. Enak dong. Ya. Bikin dosa aja kalau begitu kan. Begitu. Berarti Tuhan nggak adil dong. Ya. Masa orang berdosa nggak tobat masuk langsung dihapuskan dosanya, enak aja kan. Gitu. Orang yang nggak percaya Tuhan gimana? Selama hidup dia nggak percaya Tuhan, mati, nggak apa-apa, ntar gue hapusin dosa lo. Begitu. Terus gimana cara Tuhan menghapus dosa? Nah, ada prinsipnya bahwa kita nggak bisa datang ke Tuhan dalam keadaan berdosa. Ini ada di semua agama. Ya, dalam Islam juga ada. Nggak bisa datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa, nggak bisa. Artinya kita mau menghadap Tuhan, mau ketemu Tuhan, ya, kita harus ada dalam kondisi yang kudus, tanpa bercacat. Kenapa? Adam satu dosa harus keluar dari kemuliaan Allah. Apalagi kita yang banyak dosa, mau masuk nggak mungkin. Ya, satu aja harus keluar dari kemuliaan Allah. Apalagi yang banyak. Kalau begitu satu-satunya jalan ya bahwa dosa itu harus dihapus sebelum kita mati. Iya kan? Harus ditebus dulu dong sebelum kita mati ketemu dengan Tuhan. Terus gimana caranya? Ya, disitulah ada pertobatan. Ya. Bagaimana cara bertobatnya? Ini pertanyaan ya. Kalau satu dosa aja harus keluar dari kemuliaan Allah, apalagi yang banyak gak bisa masuk. Lalu perbuatlah amal soleh. Amal sebanyak apa yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Nggak ada ternyata. Nggak ada. Kita minta pertolongan kepada saudara kita, kepada bapak kita, ibu kita. Bisa dosa mereka aja nggak bisa dihapus. Apalagi menebus dosanya sendiri aja nggak mampu bisa. Ya. Apalagi nyelamatin kita, nggak bisa. Ini deadlock sebenarnya. Tidak ada jalan menuju keselamatan. Sebenarnya nggak ada. Memang upah dosa adalah maut. Semua yang berdosa pasti mati. Udah. Tapi karena kasih Allah begitu besar, Dia menganugerahkan siapa? Nih, gue kasih jalan kata Allah. Ya, lewat siapa? Lewat Isa Al-Masih. Ya, dia yang tidak punya dosa harus datang to the enemy territories nih. Tempat orang berdosa dia datang semua. Untuk apa? Ya dia harus turun jadi manusia buat ngambil dosa kita. Ya, karena nature-nya dia nggak berdosa, cuman dia yang punya otoritas untuk menghapusnya. Ya, makanya kita harus paham ya. Pada saat dia mati di kayu salib, ya, dia yang tidak punya dosa, yang tidak punya salah, dia sedang mengambil dosa kita. Pada saat dia bangkit, dia mengalahkan maut. Jadi prinsip upah dosa adalah maut. Semua yang berdosa pasti mati. Itu dipatahin. Dosanya dihapus, mautnya dikalahkan. Itu dipatahin oleh Yesus. Maka dia bilang selesai sudah. Selesai. Nah kalau gitu bagian kita apa? Bagian kita percaya tentang penebusan itu. Karya penebusan itu kita imani. Itu sebagai rahmat ya, Allah ya bagi manusia Allah, ya. Bagi kita. Yang nggak mau mengimani, ya mohon maaf. Silahkan kalau mau coba-coba. Masuk aja dulu, mati aja dulu. Ntar kalau udah tembus gak gitu. Nggak bisa jalan untuk balikan. Nah makanya ini penting ya bahwa karya keselamatan itu karya ilahi. Hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Dalam hal ini ketika firman Allah menjadi manusia. Dan firman Allah harus menjadi manusia untuk melakukan penebusan karena hanya sebagai manusia yang akhirnya bisa mati jadi korban penebusan itu ya. Ya. Karya keselamatan itu hanya untuk manusia. Nggak ada keselamatan untuk kuda Nil, nggak ada. Nggak ada keselamatan untuk ikan tuna, nggak ada. Kita cincang tuna, kita goreng, kita bakar, masuk penjara nggak? Enggak, kecuali tuna curian kan. Ya. Kenapa? Kenapa kita membunuh ikan, membunuh hewan itu nggak disebut dosa? Ya, karena nggak ada janji keselamatan juga buat mereka.
Ada nggak janji keselamatan buat malaikat yang jatuh? Nggak ada juga. Makanya dikatakan malaikat jatuh itu gelarnya adalah ablasa mirrahman. Si iblis yang kehilangan rahmat. Itulah malaikat jatuh. Dan tidak ada kesempatan. Tidak ada keselamatan buat mereka. Nggak ada penebusan. Ya, hanya buat manusia. Penebusan itu. Makanya Tuhannya harus jadi manusia. Berarti luar biasa ya. Allah begitu melihat manusia itu sangat spesial sekali, sangat berharga. Sehingga ketika manusia sudah jatuh dalam dosa yang sepantasnya dibinasakan saja, Allah masih menyediakan rahmat, menyediakan kasih karunia untuk menebus walaupun lewat kematian Yesus Kristus. Jadi harganya sangat mahal sekali karya keselamatan itu ya. Kenapa begitu, Pak? Kenapa manusia itu spesial? Karena hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada makhluk lain. Bahkan malaikat tidak pernah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada. Tidak ada makhluk lain di alam semesta ini yang begitu spesial. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Waduh, dahsyat. Luar biasa, iya. Ya. Kita ini adalah, kalau dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, kita ini diciptakan untuk kemuliaan Allah. Dahsyat. Bahwa kita ini diciptakan untuk kemuliaan Allah. Allah nyiptain kita karena manifest kasih sayangnya Dia. Ini loh gambaran aku, kata Allah. Yaitu manusia. Ya. Kita ini begitu mulia. Ya. Derajat kita tuh lebih tinggi dari semua makhluk. Makanya kita ini manifest kasihnya Allah. Gambaran terbaiknya Allah ada di kita. Tapi gara-gara dosa, kelakuan kita kayak setan. Jadi rusak ya. Wajah kemuliaan Allah itu rusak gitu ya. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini kita merasa tidak berharga. Atau kita merasa diri kita nggak perlulah berusaha untuk jadi lebih berharga karena kita merasa diri kita terlalu kotor atau merasa hidup kita sia-sia. Tetapi temukan dalam Yesus kita bisa menemukan kembali keberhargaan kita, kemuliaan yang Allah berikan dalam hidup kita. Pak Arief, Yesus dalam iman Kristen kan dipandang sebagai manifestasi Allah. Apa bukti utama dalam Alkitab yang mendukung pandangan ini, Pak? Waduh, ini dahsyat ini ya. Bukti arkeologis utama adalah keutuhan nubuatan Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Meliaki. Yang menggambarkan keilahian Yesus, nubuatan kedatangannya sebagai Mesias. Ya. Itu utuh, ya, nggak berubah. Terus saya sampaikan ya, dulu orang meragukan Alkitab. Meragukan perjanjian lama. Meragukan ini benar nggak, otentik nggak semua. Sejarawan sekuler ya. Ahli-ahli arkeologi, ya, arkeolog sekuler semua mempertanyakan, ya. Tapi waktu ditemukannya The Dead Sea Scroll itu mengkonfirmasi tulisan-tulisan. Karena tulisan tentang kedatangan Mesias itu semua ada dari kitab Kejadian sampai Meliaki, ya. Dan itulah kitab-kitab yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, gitu loh. Ini penting ya, karena ujung dari semua itu adalah apa? Keselamatan. Semua nubuatan-nubuatan tentang alam semesta ini ujungnya apa? Keselamatan. Lewat siapa? Yesus sendiri berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa? Karena bangsa Yahudi yang menuliskan janji-janji Allah ini tentang kedatangannya Dia. Wah, ini luar biasa. Ya, begitu banyak eviden-evidennya, bukti kenabian, bukti mesianiknya Dia, bukti anaknya Dia sebagai anak Allah. Ya, itu di situ melimpah. Ya, dan itu bisa kita pelajari. Ya, tempatnya secara arkeologis masih bisa kita datengin. Luar biasa. Jadi fakta sejarah juga ya, tidak hanya klaim orang-orang yang fanatik aja ya, tapi semua ada data baik di Alkitab maupun arkeologi pun juga ada ya Pak ya. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Dia memilih untuk lahir sebagai manusia dan mengalami penderitaan? Sebab dalam bayangan banyak orang nih, kalau Tuhan datang ke dunia ini
berkuasa dong, jadi raja atau jadi seseorang yang langsung dimuliakan. Tetapi Yesus datang di dunia ini jadi manusia, bahkan menderita. Ini kadang-kadang ini yang orang sulit untuk menerimanya. Menurut penjelasan Pak Arief gimana, Pak? Ya, balik lagi tadi saya sampaikan bahwa yang pertama adalah hakikat kita manusia. Ya, bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah ciptaan terbaik ya. Dan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Alkitab mengajarkan kita bahwa gambar dan rupa Allah itu ada di dalam Kristus. Jadi sebenarnya sejak semula kita diciptakan segambar dan serupa Kristus. Tapi karena dosa, selubung itu menutupi kita sehingga kita nggak tahu lagi jati diri kita. Makanya kemudian ketika dosa masuk ke dalam manusia, ya, satu-satunya jalan adalah hakikat gambar Allah yang asli, yaitu adalah Kristus, itu yang harus turun menyelamatkan kita. Ya. Nah, kalau kita bicara lagi ya tentang nubuatannya misalnya ya, itu bicara tentang keselamatan, karya keselamatan itu adalah karya ilahi. Ya, artinya apa? Harus dilakukan oleh Mesias. Siapa Mesias? Mesias, yakni anak Allah. Yakni firman yang turun dari Allah. Ini hakikatnya ya, Mesias. Siapa Mesias? Mesias yakni anak Allah. Anak Allah siapa? Yakni firman Allah. Yang turun jadi manusia. Nuzul jadi manusia. Nah, satu-satunya cara adalah ketika dia harus turun jadi manusia. Nggak cuma itu, dia harus menjalankan fungsi dan status mesianiknya. Ya, apa fungsi dan status mesianik ya? Kita harus tahu bahwa secara hakikat Yesus bukan makhluk. Dia adalah kalam yang kekal. Dalam Yesaya 40 ayat 8 disebutkan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Ya. Hakikatnya dia adalah firman Allah yang kekal. Ghair al-makhluk. Balik lagi nih kita nih bicara tentang hakikat sebagai firman Allah. Dan fungsi dan status Mesias dia sebagai anak Allah. Ada nggak disebutkan? Oh, di mana-mana banyak dalam Alkitab bahwa Yesus adalah anak Allah. Matius 3:17, dalam Lukas, bahkan dalam Mazmur 2 ayat 7 ya. Dalam Amsal 30 ayat 4 disebutkan ya, jelas sekali anak Allah. Jadi ketika berdebat, orang Israel nggak percaya anak Allah. Justru pertama kali tentang anak Allah itu ditulis dalam Perjanjian Lama. Ya, ini bukan karangan teolog Kristen ya anak Allah ini ya. Ini ditulis dalam Perjanjian Lama dan banyak sekali tentang itu. Bene Elohim, Bene Ha Elohim. Lalu juga tentang janji-janji Mesias sebagai anak Allah. Nah, fungsi mesianik itu apa? Yang pertama ya, Yesus harus berfungsi sebagai imam yang menjadi intercession kita untuk menghapus dosa antara manusia dengan Allah ya. Di masa lalu imam-imam itu yang akan membawa korban persembahan ya untuk penghapusan dosa. Problemnya satu, kenapa? Yesus bukan orang Lewi ya. Kalau begitu menurut hukum Taurat dia nggak bisa jadi imam. Tapi kita tahu bahwa dia sudah menjadi imam jauh sebelum hukum Taurat ada. Bagaimana? Dia menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Menurut imamat Melkisedek. Bukan menurut imamat Lewi. Imamat Melkisedek itu tidak berakhir. Tidak berawal. Udah ada sebelum hukum Taurat ada. Melkisedek, Abraham bertemu dengan Melkisedek. Makanya ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, aku sudah melihat Abraham dan Abraham bersuka cita melihat hariku katanya. Ya, pada saat itulah Abraham bertatap muka dengan Kristus yang adalah Melkisedek. Jadi dia lebih tinggi daripada hukum Taurat. Ya, ini harus peran yang pertama sebagai imam. Nah, yang kedua adalah fungsi mesianik dia adalah sebagai anak domba Allah yang disembelih dan harus yang sempurna. Ya. Seperti juga waktu Abraham mempersembahkan Ishak, ya. Tapi Allah menyediakan domba pengganti, Jehovah Jireh,
Allah yang menyediakan. Begitu juga kita. Korban penebus dosa kita itu tidak bisa dari hewan. Bagaimana mungkin darah hewan itu menggantikan dosa kita? Nggak mungkin. Mau 10.000 hewan kita sembelih, apa bisa menghapus dosa kita? Nggak bisa. Ya. Tapi yang dilakukan oleh Israel itu hanya gambaran tentang hakikat penyembelihan anak domba Allah. Dan seperti dijelaskan bahwa Kristus adalah anak domba Allah yang harus disembelih. Kapan? Di hari Paskah. Ya. Ini harus digenapin. Jadi dia sebagai imam dan dia juga sebagai anak dombanya. Ya. Kalau imam-imam itu dulu dalam tradisi Ibrani, dia harus mempersembahkan anak domba lagi bagi dirinya sendiri. Baru dia boleh mempersembahkan anak domba bagi orang lain. Tapi ini Kristus mempersembahkan dirinya sebagai anak domba dan juga sebagai imam. Ini fungsi mesianik dia yang kedua. Yang ketiga apa? Fungsi mesianiknya sebagai hakim yang adil. Ya. Jadi Israel tuh punya imam-imam, punya hakim-hakim, punya raja-raja. Ya. Peran-peran mesianik ini harus dikerjakan oleh Yesus. Karena ini peran-peran yang menggambarkan kedatangan Mesias sebagai imam, sebagai anak domba, sebagai hakim. Ya. Nah, sebagai hakim, dia menyelesaikan semua persoalan itu di kayu salib. Semua sudah selesai, dia bilang. Ya, kita sudah dibenarkan dari dosa. Ya, Alkitab menjelaskan ini kepada kita. Peran dia sebagai imam dikerjakan. Harus terjadi. Fungsi dia sebagai anak domba harus digenapin. Fungsi dia sebagai hakim harus digenapin. Yang keempat apa? Fungsi dia sebagai Raja Israel harus digenapin. Ya. Isa Al-Masih, Yesus datang buat menggenapi fungsi-fungsinya. Yang kelima apa? Yang kelima fungsi dia, fungsi mesianik dia adalah sebagai pemegang otoritas kunci kerajaan Allah. Baik di bumi maupun di sorga. Ya. Dia pemegang otoritasnya. Nggak ada lagi yang lain. Ini 5 fungsi mesianik yang harus digenapin, harus terjadi saat bersamaan. Ya. Jadi nggak ada jalan lain. Ya, dia harus mati dan bangkit. Ya, makanya dikatakan dalam Yohanes 10 dikatakan tidak seorang pun mengambil nyawaku dariku, katanya. Tapi ini adalah perintah yang kuterima dari Bapakku. Dia bilang, aku berkuasa untuk menyerahkannya dan mengambilnya kembali. Itu clear dia jelasin. Karena dia menjalankan 5 fungsi mesianik ini di kayu salib. Jadi kematian Yesus memang sebuah keharusan ya. Bagian dari rencana penebusan Allah bagi manusia yang berdosa. Pak Arief, bagaimana Bapak menjelaskan konsep penjelmaan Yesus yang menggabungkan keilahian dan kemanusiaan kepada mereka yang mungkin kesulitan memahaminya, tidak hanya kepada non-Kristen ya, kadang-kadang orang Kristen pun juga agak susah ini untuk menjelaskannya. Bagaimana Bapak menjelaskan dengan cara yang sederhana begitu sehingga orang bisa memahaminya dengan lebih sederhana gitu Pak? Kalau sederhananya sangat sederhana. Apa sih tidak mungkin bagi Tuhan? Sangat sederhana kan? Ya kan? Yeah. Bahwa Tuhan maha segalanya. Yeah. Ya, buat Tuhan tuh Tuhan tidak punya keterbatasan. Ya, karena dia maha segalanya, artinya dia bisa melakukan apa saja. Jadi isu buat Tuhan itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi masalah kehendak. Mau tidak dia melakukannya? Ya, mau nggak dia jadi manusia? Ya kan? Yeah. Kalau masalah bisa, jadi apapun dia bisa. Apa yang dia mau buat, dia bisa. Nggak punya keterbatasan. Tapi mau nggak? Jadi itu bukan persoalan keterbatasan berarti kan. Kalau mau atau tidak, masalah kehendak. Ya, buat apa dia jadi kudanil? Nggak ada janji keselamatan buat kudanil. Ya kan? Buat apa dia jadi gajah misalnya? Nggak ada janji keselamatan buat gajah. Ya. Tapi ketika dia turun menjadi manusia, kenapa? Karena hanya kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Hanya manusia. Ya. Ketika dia turun jadi manusia, dia tahu bahwa dia harus melakukan itu. Ya. Karena kasihnya dia kepada kita.
Ya. Karena dia tahu kita udah berbuat salah dan keadilan harus ditegakkan. Tapi kasihnya dia ada di hadapan dia. Seperti ada tertulis ya, hukum dan keadilan adalah tumpuan tahtanya Tuhan. Jadi orang yang berdosa, orang yang salah harus dihukum. Itu udah ketentuan ya. Tapi kasih dan kesetiaan berjalan di hadapannya. Ya. Dia masih punya kasih. Oleh karena itu Tuhan harus turun jadi manusia. Ya. Karena kita nggak mungkin sampai kepada dia. Kita dengan segala dosa dan kelemahan kita. Kita boleh naik ke gunung tertinggi mencari Tuhan, gak akan ketemu. Ya. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Itulah kembali itu rahmat Allah yang begitu luar biasa ya. Bahkan dia berkata, aku akan datang kepada bangsa yang tidak pernah menyebut namaku, kata Tuhan. Ya, dia janjinya dia. Kenapa? Karena dia mau membawa kita kembali. Kasihnya dia jauh lebih besar dibandingkan apapun. Ini bagian dari iman Kristen yang begitu indah loh Pak Arif ya. Karena bukan kita sebagai manusia yang mencari Allah, Allah mencari kita. Betul. Jadi kepastiannya itu kan bukan dari sisi kita ya. Bukan. Amal kita, perbuatan baik kita, tetapi pada sisi Allah. Nah kalau Allah mencari kita pasti berhasil. Bagian kita apa? Beriman kan? Beriman. Ya, ini, mau nggak percaya, mau nggak terima. Itu keindahan ya, iman gitu Kristen yang sebenarnya. Iya, gitu. Ya, cuma memang manusia suka yang rumit-rumit. Iya, betul. Pak Arif bisa nggak Bapak memberikan analogi yang sederhana untuk membantu memahami perbedaan ini antara konsep Isa dalam Al-Quran dan Yesus dalam Alkitab? Analogi yang sederhana, yang mudah dipahami, kira-kira apa Pak? Ya, sebenarnya analogi yang paling simpel adalah ketika kita memahami dia sebagai firman Allah ya, yang hidup turun jadi manusia. That's it. Ya, sederhana sekali ya. Yang bikin rumit adalah ketika ada tafsir, ada doktrin-doktrin ya, yang kemudian mengatakan sebaliknya dan melakukan pemaksaan untuk meyakini doktrin tersebut ya. Suatu hari saya pernah bertemu dengan seorang penginjil dari Saksi Yehova. Kita tahu bahwa Saksi Yehova adalah kelompok yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka adalah bagian dari Arianisme yang percaya Yesus adalah subordinat dari Bapa. Saya katakan ya, kalau Yesus bukan Tuhan, kita nggak mungkin bisa diselamatkan. Sederhana aja. Gitu. Karena karya keselamatan adalah karya ilahi. Nggak mungkin selamat. Nggak ada manusia bisa nyelamatin sesama manusia, nggak ada. Ya, nggak bisa gitu. Ya, dia harus punya otoritas yang sama dengan Allah untuk menghapus dosa manusia. Dan otoritas itu nggak bisa dimiliki oleh manusia yang sudah berdosa. Kembali ke firman Allah ya. Firman Allah yang menjadi manusia itu ya. Dalam kekristenan, Roh Kudus sebagai bagian dari Tritunggal mendukung keilahian Yesus. Nah, bagaimana Pak Arif menjelaskan peran Roh Kudus dalam konteks ini, Pak? Cukup dahsyat ya, luar biasa ya. Bahkan jauh sebelum itu ya, kita bedah lagi tentang 3 zaman ya. Beta zaman ya. Bahwa sebenarnya ada 3 masa zaman Tuhan ya. Yang pertama adalah zaman Bapa, ya, itu dari mulai Adam sampai Abraham ya. Itu zaman ketika prinsip-prinsip keilahian Bapa tuh diperkenalkan ya sama kita selama 2000 tahun ya. Bahwa Adam adalah bapa dari seluruh manusia ya. Kemudian Nuh adalah bapa dari seluruh manusia yang diselamatkan. Ya, lalu Abraham adalah bapa dari seluruh manusia yang percaya, ya, orang beriman. Ya. Nah, lalu mulai itu masuk ke zaman anak. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, itu menggambarkan kita masuk ke fase 2000 tahun anak. Ya. Bahwa Salomo lah yang bisa membangun bait Allah. Ya, walaupun Daud yang mendapat rema dari Tuhan, anaknya Daud ya. Terus sampai siapa?
bicara tentang kelahiran Yesus. Ini 2000 tahun anak jeda skemanya. Waktu Yesus kemudian diangkat, ya, dia naik ke surga, ya, dan kemudian jadi waktu Yesus naik ke surga, ya, Roh Kudus dicurahkan, ya, dan kita masuk ke masa 2000 tahun Roh Kudus. Ini masa-masa ini, ya, akhir zaman ini adalah masa Roh Kudus, ya. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu pribadi ketiga, ya, di dalam keilahian, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Jadi ini digenapin nih. Ini kita hidup di zaman Roh Kudus. Apalah arti jadinya kita kalau nggak punya Roh Kudus? Waduh, kita nggak mungkin percaya Yesus Kristus, ya, kalau nggak ada Roh Kudus. Karena ayatnya dalam Alkitab mengabarkan seperti itu, ya. Hanya karena kita punya Roh Kudus lah kita bisa punya iman percaya. Ya. Ini penting ya buat kita pahamin, ya, bahwa sebagai pribadi ketiga, ya, dia disebut parakletos, advokat, pembela. Karena kata advokat itu muncul dari kata Roh Kudus, ya, parakletos, ya. Dia pembela, ya. Dan dia itu comforter, membuat kita nyaman. Roh Kudus punya peran ini apa? Dia membimbing kita, memberi kita hikmat, ya, dan dia membuat hati kita menjadi lembut, dan dia membuka rema bagi kita, ya, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan, sehingga kita bisa memahami rencana-rencana Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sudah dinubuatkan lama, ya. Dalam Nabi Yoel itu malah diceritakan, ya, dicurahkan kepada bangsa-bangsa, ya, Roh Kudus, ya. Dan puji Tuhan, ya, 2000 tahun terakhir ini kita mengalami zaman ini Roh Kudus, ya. Jadi fase-fasenya ini udah selesai sebenarnya, hampir selesai. Ya, kita setelah itu apa? Ya, bersiap-siap nih kita. Kita ada di akhir zaman Roh Kudus. Di akhir zaman ini mari kita selalu membuka hati supaya Roh Kudus memenuhi kita, memimpin kita, supaya kita juga boleh mengakhiri perjalanan iman kita tetap tegak berdiri dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini sangat pribadi nih, mungkin lebih pribadi Pak Arief, saya mau bertanya. Kan tadi Bapak udah jelaskan tentang Isa, tentang Yesus, begitu kan, dari sudut pandang yang ada di Al-Quran maupun di Alkitab. Nah, sebagai seseorang yang memiliki latar belakang Muslim, apa yang membuat Pak Arief akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan? Karena di iman yang sebelumnya kan hanya sebagai nabi, tapi kok kemudian berubah, akhirnya bisa meyakini Yesus sebagai Tuhan. Gimana ceritanya, Pak? Ceritanya panjang ya sebenarnya. Oh iya. Ya, tapi ada momen ketika pintu hati saya dibuka oleh Tuhan. Lalu pikiran saya, jiwa saya, dan logika saya itu dibuka dan dibawa dalam kebenaran. Ya, saya teringat, jadi itu memang seperti konfirmasi ketika Yesus berkata bahwa tuhibbur rabbul haq wa min kulli qalbuka. Kamu harus mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Yesus bilang begitu, ya. Wa min kulli fikrika, dengan segenap pikiranmu. Wa min kulli nafsika, dengan segenap jiwamu. Wa min kulli waqwatika, dengan segenap kekuatanmu, ya. Nah, sebenarnya ketika merenungkan ayat itu menggambarkan apa? Menggambarkan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kalau kita mengasihi Allah, ya kamu harus mengasihi dengan segenap kalbu, hatimu. Di hatimu gak ada perasaan lain kecuali Allah. Begitu juga dengan pikiranmu. Wa min kulli fikrika, kamu mengasihi Allah dengan segenap pikiranmu. Gak ada pikiran lain kecuali ya Allah, ya. Lalu wa min kulli waqwatika, dengan kekuatan kita dan dengan jiwa kita, ya. Ini sebenarnya konsep tasawuf, menggambarkan hablum minallah. Dan yang sama dengan itu yang Yesus sampaikan adalah hablum minannas. Yang sama dengan itu kata Yesus apa? Mengasihi sama manusia. Kita mengasihi Allah,
ngaku kita mengasihi Allah, ibadah terus, ya, rajin ibadah, tetangga kita kelaparan. Omong kosong gitu. Berarti kita belum mengasihi Allah. Karena yang sama dengan itu katanya, berarti mengasihi sama manusia. Enggak disebut sama agama yang sesuku, misalnya sebangsa, enggak. Ya, tapi sesama manusia, regardless dari apa yang mereka yakinin, regardless dari etnisnya mereka, regardless dari sukunya mereka, regardless dari agama mereka, regardless dari kekayaan mereka. Enggak ada prasyarat gitu. Itu hablum minallah dan hablum minannas. Ini konsep tasawuf. Ya, kalau mau kenal sama Allah. Ya. Ini ngomongin hakikat. Ya, buat saya itu ngomongin hakikat. Jadi kalau kita masih masuk ke dalam syariat, hukum-hukum, kita belum terbebaskan. Belum masuk sampai kepada hakikat. Ya. Tapi orang yang sudah sampai ke level hakikat, ya, dia pasti mengenal Allahnya. Artinya apa? Dia akan sampai kepada tingkatan tertinggi, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa? Kan di pikirannya hanya ada Allah. Di hatinya hanya ada Allah. Ya, di jiwanya hanya ada Allah. Dan dia mengerjakan sesuatu, bahkan ketika dia berdiam. Saya mengutip perkataan dari Junaid al-Baghdadi, seorang sufi di Baghdad, mengatakan, bahkan ketika dia berdiam di dalam Allah. Pancaran cahaya ilahi itu betul-betul tersingkap. Ya, jadi nggak ada sekat antara kita dengan Allah. Ya, seperti yang Isa Al-Masih sampaikan, aku ada dalam dia, dia ada dalam aku. Allahu ana, Allah ada di dalamku. Ini ngomongin hakikat ma'rifatullah. Ketika tabir itu disingkapkan dan kita sampai kepada ma'rifatullah, ya, penyatuan dengan Allah, itu indah. Jadi pengalaman seperti itu yang membuat Bapak akhirnya yang dulu sangat tidak percaya, akhirnya tidak hanya percaya, ini cinta mati-matian nih. Ya, karena apalah yang dicari oleh manusia, saya tanya. Alkitab bahkan mengajarin kita, janganlah kamu bermegah karena kekayaanmu, janganlah bermegah karena kepandaianmu, jangan bermegah karena apapun juga, kecuali kamu boleh bermegah karena pengenalan akan Allah, karena ma'rifatullah. Ini level tasawuf tertinggi seorang hamba manusia mengenal Tuhannya. Bukan kita yang manunggal dengan Allah, tapi Allah yang manunggal dengan kita. Dan kita berdiam di dalam Allah. Ya, luar biasa ya. Pak Arif, mengapa sebagian orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias? Padahal tadi Bapak udah jelaskan sebenarnya di Perjanjian Lama itu begitu banyak nubuatan tentang Mesias ini. Nah, berdasarkan studi yang Bapak sedang ikuti ini di Hebrew University, apakah ada temuan yang relevan terkait dengan hal ini, Pak? Di Israel, ya, itu ada beberapa kelompok, ya. Ada ortodoks, ada neo-ortodoks, ya, ada sekuler Yahudi, ya. Tapi yang sekarang sedang tumbuh luar biasa adalah kegerakan Messianic Jew. Sudah banyak sekali orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias. Tapi karena status mereka sebagai Yahudi, ya, jadi mereka menyebut diri mereka Messianic Jew. Ya. Nah, ini menarik, ya, karena ini benar-benar mengkonfirmasi kegerakan Tuhan di akhir zaman, ya, bahwa Injil itu akan disebarkan ke seluruh bangsa, barulah datang kesudahannya. Nah, gerakan Mesianik ini muncul ketika banyak orang-orang Yahudi kembali ke Israel. Dan mereka mulai memahami dan mulai mengerti siapa Mesias sebenarnya. Dan mereka meyakini bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Yehoshua Hamasyah adalah Mesias yang sebenarnya. Dan ini gerakan udah masif sekali terjadi di sana. Ya, jadi mau bagaimana kita? Ya, mau ambil bagian dalam kegerakan Tuhan atau enggak? Ya, karena prasyarat nanti kegenapan-kegenapan juga terjadi adalah ada tuaian besar di Timur Tengah. Ya, nubuatan tentang itu dituliskan.
Akan ada jalan raya ya, dari Asyur sampai ke Mesir. Dan jalan itu sudah ada. Sepanjang jalan. Dari mulai Baghdad sampai ke Laut Mati. Nyebrang ke Mesir. Itu udah ada jalan raya. Bisa ditembus dengan kendaraan. Ini makin digenapin. Alkitab menuliskan ya. Lalu Asyur akan memuji Tuhan. Mesir akan memuji Tuhan ya. Ini Tuhan lagi bicara nih. Tuayan besar. Dan akan digenapin. Jadi bersiap-siap. Kita mau jadi bagian dari kegerakan besar ini atau enggak? Pertanyaannya aja muncul. Tapi bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Ya kan? Yeah. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang pergi mengabarkan? Ya kan? Bagaimana orang bisa pergi kalau tidak ada yang diutus untuk mengabarkan? Mau nggak ada yang mengutus nih dari sini? Back to Jerusalem. Kembali ke Yerusalem. Kembali ke Timur Tengah. Artinya. Mau nggak ada yang diutus? Ada yang mengutus, ada yang diutus. Mau nggak? Sudah belum kita melakukan itu? Kalau belum, kita belum masuk ke fase ini. Ya. Akhir zaman makin dekat. Ya. Dan ini adalah masa-masa ketika dunia lagi ditampih sama Tuhan. Kita mau menjadi bagian dari kegerakan Tuhan atau tidak? Kita mau yang mana nih? Jadi kita sendiri yang harus bersikap ya, apa yang harus kita lakukan saat ini. Pak Arief, apakah ada pesan untuk disampaikan kepada orang-orang Kristen yang saat ini mungkin meragukan identitas Yesus atau orang-orang yang sedang bergumul nih tentang siapa Yesus itu? Apa pesan Bapak? Pesan saya singkat, bersiaplah. Saya bilang bersiaplah. Kenapa? Yesus akan datang seperti janjinya dalam Yesaya 65. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh bangsa, oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, Hineni, inilah aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Mau lari kemana kita? Dia akan datang ya. Siap-siap ya. Dia akan datang. Jadi pesan yang sangat tegas dan tajam ya bagi para pemirsa. Biarlah kita perhatikan pesan ini. Terima kasih Pak Arief untuk bincang-bincang kita saat ini. God Lover, kita telah mendengar banyak penjelasan yang mencerahkan hari ini dalam mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Isa atau Yesus. Penting bagi kita untuk menyelami topik ini dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita renungkan bersama siapa Yesus bagi kita masing-masing dan bagaimana pemahaman ini mempengaruhi kehidupan kita. Saya Pendeta Heru Tribudianto dan seluruh kru Diaspora TV undur diri. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Salam.